Baik, selamat pagi dokter dan juga selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nimade Elsa Wardani dengan NIM 2026121109 selaku dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah periode 6 September hingga 17 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan perioperatif medicine, di mana dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Di mana perioperatif medicine dari definisi yaitu adalah suatu perawatan di mana perawatan tersebut bersifat multidisiplin dan berpusat pada pasien yang dimulai sejak persiapan baik itu sebelum, saat, dan sesudah operasi hingga pasien dapat sembuh sepenuhnya. Tujuan dari dilakukannya perioperatif medicine yaitu untuk mempersiapkan pasien perawatan pra, intra, dan pasca operasi sehingga dapat mencapai kondisi yang ideal bagi pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Seperti yang telah kita ketahui bersama terkait dengan perioperatif medicine, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada preoperatif, lalu ada intraoperatif, dan yang terakhir itu ada postoperatif. Di mana pada preoperatif itu dimulai ketika pasien mengambil keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang operasi. Kemudian, yang kedua dari intraoperatif itu dimulai ketika pasien masuk ke kamar operasi dan berakhir hingga dipindahkan ke ruang pemulihan. Lalu yang terakhir pada postoperatif itu dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan rawat inap, klinik maupun perawatan di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengkhusus terkait dengan preoperatif. Baik, kita ketahui bahwa preoperatif itu merupakan evaluasi pra-anestesi yang merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesi yang akan dilakukan pada pasien yang akan direncanakan menjalankan tindakan operasi. Di mana ada beberapa tujuan dari dilakukannya preoperatif, yaitu yang pertama, ada dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan tindakan pembedahan. Kemudian yang kedua, untuk penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk dapat mengungkap kondisi yang berpotensi dapat menyebabkan masalah selama dan juga setelah operasi. Lalu yang keempat, itu sebagai kesempatan dalam mengoptimalisasi dalam mengurangi morbiditas ataupun mortalitas dari perioperatif. Kemudian yang kelima, membantu dalam menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Yang keenam, mampu membantu dalam memberi edukasi pasien terkait pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif dan pasca operasi dengan harapan dapat mengurangi kecemasan serta memfasilitasi pemulihan dari pasien. Kemudian yang terakhir, membantu dalam pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, serta membantu dalam meningkatkan kepuasan pasien itu sendiri. Selanjutnya kita ketahui bahwa preoperatif terdiri atas 8 hal penting, yaitu dimulai dari membangun hubungan antara dokter dan pasien. Kita ketahui bahwa hubungan antara dokter dan pasien harus terjalin dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi di masa mendatang. Yang kedua, itu ada anamnesis. Kita ketahui sendiri bahwa anamnesis merupakan poin penting yang harus dilakukan oleh dokter. Selain untuk menegakkan diagnosis, juga perlu dalam dilakukan saat sebelum dilakukan pembedahan ataupun tindakan anestesi. Yang ketiga, itu ada pemeriksaan fisik yang dibantu oleh poin keempat, yaitu pemeriksaan penunjang, serta yang kelima adalah asesmen risiko, di mana di sini dokter menentukan risiko-risiko apa yang mungkin bisa terjadi atau timbul sehingga sudah dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan solusi untuk menghindari ataupun dalam menangani risiko-risiko yang bisa terjadi itu. Kemudian yang keenam itu ada informed consent, ada persiapan pasien, dan juga yang terakhir itu ada premedikasi. Di mana ke-8 hal penting ini akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari hubungan antara dokter dan pasien. Kita ketahui bahwa membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien adalah hal yang paling penting. Di mana dokter wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien hingga pasien tahu siapa dokter yang akan menangani mereka. Dokter juga mampu menunjukkan rasa empati mereka pada pasien, sehingga nanti pasien akan merasa dihargai oleh dokter.
Jika sudah terjalin hubungan yang baik antara dokter dan pasien, maka disitulah akan terjalin komunikasi yang lebih baik, di mana pasien akan lebih berani dalam mendiskusikan mengenai kecemasan apapun yang mereka rasakan, biasanya terkait dengan pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya atau adanya riwayat pembedahan ataupun penggunaan anestesi sebelumnya. Biasanya pasien itu akan mengatakan takut terbangun saat operasi, sehingga disitulah tugas dokter sesuai dengan poin keempat, yaitu menjelaskan terkait dengan metode anestesi yang akan dilakukan pada pasien, lalu rencana dari penanganan nyeri, pasca operasi, kemudian berbagai risiko yang akan terjadi atau mungkin dapat terjadi dari segala tindakan yang dilakukan dengan istilah-istilah yang mudah dimengerti, baik itu oleh pasien maupun keluarga ataupun wali dari pasien, sehingga akan memudahkan pasien dan keluarganya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah anamnesis. Sebelum dilakukan anamnesis, tentu saja harus memastikan identitas pasien terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah riwayat penyakit sekarang berdasarkan pada Secret Seven dan Fundamental Four, yaitu di mana pada Secret Seven terdiri atas lokasi, onset dan kronologi, kemudian kuantitas, kualitas, faktor yang memperberat dan memperingan, serta keluhan penyerta. Lalu pada riwayat penyakit lain bisa ditanyakan apakah pasien memiliki riwayat penyakit serupa atau keluhan yang sama dengan yang dirasakan oleh pasien saat ini. Jika pernah, maka dokter harus menggali lebih dalam lagi, bisa ditanyakan kapan terjadinya, kemudian apa yang dilakukan pasien saat itu. Lalu bisa juga ditanyakan apakah pasien mempunyai yang namanya penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi, serta bisa ditanyakan juga terkait dengan riwayat rawat inap dari pasien itu sendiri. Kemudian yang keempat, itu bisa ditanyakan terkait dengan riwayat pengobatan, seperti obat-obatan apa yang dikonsumsi oleh pasien sebelumnya, baik itu berhubungan dengan keluhan ataupun penyakit yang sekarang, ataupun apabila pasien itu mempunyai penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi, apakah pasien tersebut mengkonsumsi obat atau tidak. Kemudian selanjutnya ada juga ditanyakan terkait dengan riwayat operasi, di mana bisa ditanyakan apakah jenis operasi atau pembedahan yang dilakukan oleh pasien dan apakah sebelumnya pernah dianestesi atau tidak. Selanjutnya pada poin ke-6 itu ada riwayat sosial. Jadi dokter di sini bisa menanyakan apakah pasiennya merokok. Jika iya, maka bisa digali lebih mendalam lagi kapan pertama kali, sudah berapa lama, dan biasanya habis berapa. Kemudian pada riwayat minum alkohol juga perlu ditanyakan, serta tidak lupa menanyakan apakah pasien mempunyai riwayat dari ketergantungan obat-obatan. Kemudian sesuai dengan poin ke-7, pada pasien wanita bisa ditanyakan riwayat kehamilan dan juga persalinan, serta pada poin ke-8 terkait dengan riwayat keluarga, juga bisa ditanyakan apakah di keluarga pernah mengalami penyakit ataupun keluhan serupa dengan yang pasien alami saat ini, serta apakah di keluarga ada yang mengalami penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus maupun hipertensi. Selanjutnya, di anamnesis dikenal dengan yang namanya istilah AMPLE, yang terdiri atas A, yaitu alergi. Bisa ditanyakan pasien apakah mempunyai alergi-alergi tertentu, baik itu oleh makanan ataupun obat-obatan. Kemudian yang M, itu medication. Kemudian P, itu past illness or pregnancy. Lalu L, itu last meal. Dan juga E, itu events or environment relating to injury. Kemudian sesuai juga dengan tabel yang sudah tertera, itu ada minimum puasa periodenya tersendiri, seperti pada air putih, kemudian teh, dan black coffee, itu minimum puasanya selama 2 jam, pada ASI itu minimum 4 jam, pada susu formula itu 6 jam, kemudian pada light meal itu 6 jam, sedangkan yang heavy meal itu 8 jam. Selanjutnya dari pemeriksaan fisik, dari status presentnya terlebih dahulu, dinilai kesadaran pasien, kemudian menilai dan mengobservasi terkait dengan tanda-tanda vital dari pasien, dimulai dari tekanan darah, laju pernapasan, nadi, suhu, dan juga nyeri. Pada pemeriksaan fisik umum bisa dimulai dari penimbangan berat badan, tinggi badan, sehingga didapatkan adanya BMI atau Body Mass Index. Kemudian ada juga dikenal dengan istilah VACTER, terdiri atas V, yaitu vertebral anomalies, A itu anal atresia, apakah ada atau tidaknya atresia ani, kemudian C itu cardiac or heart defect, T itu ada tracheal esophageal abnormalities, di mana yang termasuk di sini itu ada atresia, stenosis, dan juga fistula. Kemudian dari R
itu ada renal or kidney endocardial abnormalities. Kemudian L itu ada limb abnormalities. Kemudian S itu ada single umbilical artery. Selanjutnya, bisa juga diobservasi terkait dengan 6B yang terdiri atas brain, breathing, blood, bladder, bone, and bowel. Selanjutnya itu ada Lemon Airway Assessment, di mana terdiri atas L, yaitu look externally, di mana bisa dinilai apakah ada trauma pada wajah, kemudian large incisor, kemudian apakah ada kumis maupun jenggot, lalu bisa juga dilihat apakah ada large tunch. Kemudian yang E, itu bisa dengan mengevaluasi 332 rule, kemudian incisor distance-nya itu 3 jari, hyoid mental distance-nya itu 3 jari, dan thyroid ke mulut itu jaraknya 2 jari. Lalu pada M itu ada Malampati score, yaitu lebih dari 3 atau sama dengan 3, adanya kemungkinan kesulitan dilakukannya intubasi. Kemudian yang O itu ada obstruction, bisa dilihat dan dinilai apakah ada kondisi-kondisi tertentu seperti epiglottitis, kemudian peritonsillar abscess maupun trauma, serta yang N itu ada neck mobility. Jadi bisa dinilai apakah adanya keterbatasan dari gerak leher dari pasien itu sendiri atau tidak. Ini adalah evaluasi terkait dengan 332 rule. Lalu pada Malampati score itu dibagi menjadi 4 kelas, di mana kelas 1 itu ada palatum mole, uvula, dan pilar anterior serta posterior. Kelas kedua itu ada palatum mole dan uvula. Kelas ketiga itu terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Dan kelas keempat itu palatum mole yang tidak terlihat. Pada pemeriksaan penunjang, itu ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan darah tepi, serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit, tes fungsi hati, koagulasi, ekstritoraks, serta EKG. Jadi, di mana pemeriksaan penunjang ini dilakukan sesuai dengan indikasinya masing-masing. Contohnya pada pemeriksaan darah tepi, itu dilakukan pada pasien-pasien dengan operasi mayor, pada pasien-pasien dengan usia yang lebih dari 60 tahun, pada pasien-pasien dengan riwayat penyakit sistemik, kemudian pada pasien-pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, dan juga gangguan darah. Lalu pada pemeriksaan elektrolit itu bisa dilakukan dengan indikasi pasien-pasien dengan hipertensi kronis, diabetes, maupun pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Lalu pada tes fungsi hati atau fungsi hepar yang dinilai atau diobservasi itu dari SGOT, SGPT, dan albumin, itu indikasinya pada pasien-pasien dengan gangguan hepar, gangguan nutrisi, serta alkoholik. Jadi bagaimana bisa diketahui pasien itu alkoholik atau tidak sesuai dengan anamnesis yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi pada anamnesis penting ditanyakan apakah pasiennya sering mengkonsumsi alkohol atau tidak. Kemudian ada koagulasi serta ekstritoraks. Jadi pada ekstritoraks atau pseudotoraks ini indikasi dilakukannya adalah pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, gangguan paru, kanker, pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 60 tahun, kemudian pada pasien-pasien dengan riwayat demam dan juga batuk. Selanjutnya pemeriksaan EKG juga dilakukan sesuai dengan indikasi tertentu, yaitu pada indikasi pasien-pasien dengan gangguan jantung, hipertensi, serta pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 35 tahun. Baik, ini adalah klasifikasi dari status fisik pasien pra-anestesi yang sesuai dengan ASA dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama dari kelas 1, di mana yang termasuk dari kelas ini adalah orang yang sehat normal. Kemudian kelas kedua itu adalah pasien-pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan, atau pada pasien-pasien yang termasuk ASA 1 yang menunjukkan kecemasan serta ketakutan yang ekstrim terkait dengan operasi. Contohnya itu pada pasien-pasien diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, kemudian pada pasien-pasien yang masuk golongan ASA 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, dan ataupun alergi aktif. Lalu pada kelas ketiga, di mana yang termasuk dari pasien ini adalah dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya adalah angina pectoris, infak miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, serta PPOK. Kemudian kelas keempat, itu adalah pasien-pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contohnya adalah pada pasien-pasien angina pectoris yang tidak stabil, infak miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, kemudian tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat ataupun kronis, penyakit paru obstruktif, epilepsi yang tidak terkontrol. Kemudian pada kelas kelima, di mana yang termasuk dalam kelas ini adalah pasien-pasien yang hampir mati
yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan ataupun tanpa operasi. Contohnya pada pasien-pasien ini biasanya selalu dirawat di rumah sakit, pasien yang sakit parah, kemudian biasanya pada perawatan darurat dan mungkin diperlukan pengobatan paliatif. Lalu ada kelas ke-6, di mana yang termasuk dalam kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak, di mana organnya itu akan diambil. Sedangkan yang terakhir itu ada E, jika prosedurnya darurat atau emergensi, status fisik akan diikuti oleh akhiran E, misalnya 3E. Jadi pada 3E itu artinya dari kelas 3, di mana yang termasuk dari kelas tersebut adalah pasien-pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional, itu lalu ditambah dengan huruf E. Baik, selanjutnya adalah informed consent. Jadi pada informed consent ini harus memastikan pasien yang kompeten ataupun wali ataupun dari keluarga pasien itu sudah mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan prosedur anestesi ataupun pembedahan yang akan dilakukan dengan berbagai bentuk risiko yang mungkin dapat terjadi menggunakan bahasa awam atau bahasa yang mudah dimengerti baik oleh pasien maupun keluarganya, sehingga akan memudahkan mereka dalam mengambil keputusan. Di mana pada informed consent ini dokter harus mampu menjelaskan terkait dengan diagnosis, kemudian dari tata cara tindakan medis, lalu tujuan dilakukannya tindakan medis, kemudian komplikasi yang mungkin dapat terjadi, serta prognosis ataupun hasil akhir dari tindakan yang akan dilakukan. Serta tidak lupa juga terkait dengan pembiayaan sesuai dengan berbagai tindakan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah persiapan pasien, dimulai dari ruang IBS, yaitu adalah evaluasi ulang mengenai status pasien, serta catatan medis pasien, lalu periksa kembali perlengkapan lainnya. Yang kedua, bisa juga mengkonsultasikan di tempat apabila perlu, dan tidak lupa mengganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi. Lalu pada pemasangan infus, itu tujuannya dilakukan pemasangan infus adalah untuk mengganti defisit cairan selama puasa, lalu ada koreksi cairan intraoperatif dan postoperatif, serta membantu dalam fasilitas transfusi darah. Lalu selanjutnya ada premedikasi. Jadi dari premedikasi ini, dari definisi itu adalah pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk dapat mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologi atau untuk dapat memfasilitasi prosedur dari anestesi itu sendiri. Di mana tujuannya dilakukan premedikasi itu adalah mengurangi nyeri dan juga kecemasan dari pasien, kemudian juga membantu dalam mengurangi sekresi saluran napas, lalu juga membantu dalam mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, lalu membantu dalam pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, serta meningkatkan pH asam lambung, dan yang terakhir untuk mengurangi atau menghindari refleks-refleks yang tidak diinginkan. Baik, ini adalah premedikasi yang bisa dilakukan. Contohnya itu dari golongan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, midazolam. Itu tujuannya adalah untuk ansiolisis, sedasi, dan juga amnesia retrograde. Kemudian yang kedua dari antikolinergik seperti atropin, glikopirolat, difenhidramin, dan dimenhidrinat. Itu untuk antisialogok dan mengurangi refleks vagal. Kemudian antiemetik seperti metoclopramid dan ondansetron yang diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PONV yang tinggi, kemudian profilaksis aspirasi seperti metoclopramid dan natrium sitrat, yaitu mengurangi volume cairan digester dan meningkatkan pH lambung. Lalu ada antihistamin H1 blocker, yaitu untuk mencegah dari terjadinya reaksi alergi, serta yang terakhir itu ada opioid atau fentanyl dan juga morfin dengan tujuan untuk analgesi dan juga sedasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.